kita boleh kembali berjumpa bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan dalam ibadah penghiburan bersama keluarga almarhum D.L. Mangiri atau biasa Malute Disabu kakek Ai. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama dalam ibadah penghiburan. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Ibadah di mana kita akan sama-sama mengangkat pujian, bersama-sama akan mendengarkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Tabita Menggawa selaku pelayan firman dan pelayan liturgi Saudari Fitriani. Yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Dan yang keempat, istirahat. Sekaligus kita akan dijamu oleh keluarga, sekalipun dalam duka cita yang mereka hadapi pada saat ini. Dan yang kelima, yaitu penutup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Bagi Ibu Pendeta dan Saudari Fitri, disilakan mengambil bagian di tempat ini. Keluarga yang berduka cita, serta sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah duka yang menerpa kehidupan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita berdiri, kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Mengenai realitas kehidupan manusia, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu." Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah
Keluarga yang berduka cita, sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman penghiburan. Sebelumnya, kita satu dalam doa. Bersama dengan segenap rumpun keluarga besar almarhum Bapak D.L. Mangiri atau Kakek Ai yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Bersama sidang penghiburan yang hadir saat ini. Kami satu hati tunduk merendahkan diri di hadirat-Mu yang kudus. Mencari kekuatan di tengah ketidakberdayaan kami. Di tengah pergumulan beban duka yang kami alami. Karena kami tahu bahwa hanya daripada-Mu lah bersumber pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Hamba-Mu ini terbatas untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas. Layakkan kiranya dan mampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Allah. Kami datang terbuka di hadirat-Mu, menantikan kuasa penghiburan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan, kami sambut sabda penghiburan-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan saya telah persiapkan dari kitab Injil Lukas pasal 8 pada ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan.
Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saya memberikan tema Tuhan ada di tengah badai. Tuhan ada di tengah badai. Kalau saya tanya Bapak Ibu sidang penghiburan yang hadir pada saat ini, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan, duka cita, sakit penyakit, kecemasan, rasa takut, kegelisahan diakibatkan? Siapa yang pernah naik pesawat? Ya, ada yang belum pernah. Ya, kurasakan dulu kamu tuh naik pesawat. Pertanyaan saya, kalau kita naik pesawat dengan naik mobil luran ke Makale misalnya, dibanding naik pesawat, mana tuh metakuran? Kalau naik mobil ke Makale atau naik pesawat, mana tuh lebih kusuk ke Masambayang? Masambayang kira ke Male ke Mangoto sama Makale. Tae. Dengan sangat jujur, nah tante kalian apa mau minta mikuile? Kalau naik pesawat, sebelum ambil tiket, 2 bulan sebelum berangkat, sudah berdoa le. Apalagi kakek domi pesawat. Sudah banyak jurus doa yang keluar. Ya, itulah keterbatasan kita manusia. Tanpa sadar di darat, di laut, di udara, di mana-mana, kita bisa mengalami goncangan hidup, goncangan iman. Di mana-mana kita berada dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi nang seng kemelang ke pesawat sabayan na di kuang. Nanti mau to na mogo bisa siapa di parkir tole di pertama bengkel. Tapi yan na mogo to pesawat berinim parkir. Misa mira di kampai to is dead. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya dimanapun, kapanpun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun,
dan kapanpun badai bisa datang menghempas kehidupan kita dalam berbagai bentuknya. Demikian dalam pembacaan kita ini begitu mengerikan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana para murid ini adalah petarung lautan. Sudah menjadi lapangan mereka. Mereka sudah lihai, sudah berpengalaman. Tapi justru di medan itulah mereka diperhadapkan dengan badai, gelombang yang begitu menghantam mereka dan nyaris binasa. Kisah ini bukanlah hal yang baru bagi Bapak Ibu Saudara. Kisah yang begitu lumrah, lazim bagi kita. Tetapi maknanya akan terus-menerus kita maknai dalam perjalanan kehidupan kita yang sering diterpa oleh badai kehidupan. Apa yang Tuhan mau katakan? Bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lemah tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan mereka akan binasa. Selain itu Tuhan mau menunjukkan bahwa memang ujian iman berlaku bagi murid-murid. Di sini kita belajar bahwa kapanpun terjadi peristiwa sesuatu yang menggoncang iman kita, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak mampu kita pikul, sebenarnya di sanalah Tuhan menguji iman kita. Kalau dikatakan ia atau Yesus sedang tertidur, apakah Tuhan Yesus pura-pura tidak tahu bahwa ada gelombang, ada air yang sedang masuk ke dalam perahu yang akan menenggelamkan mereka? Apakah Yesus tidak tahu perasaan gelisah yang dialami oleh murid-murid? Disitulah kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman dan kesabaran mereka. Dan sedang membuat mereka semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Untuk tekun berserah, untuk tekun berdoa, untuk tekun berpengharapan. Menyerahkan segala keterbatasan mereka. Bapak Ibu Saudara, gelombang kehidupan terus diperhadapkan kepada kita. Kapan dan di mana saja. Bagian firman Tuhan terus mengingatkan kita. Contoh Ayub yang ditimpa oleh badai kehidupan. Sekalipun segalanya lenyap, anak-anaknya lenyap seketika, harta bendanya. Tapi satu hal yang tetap kuat dan kokoh yang patut kita teladani pada sosok Ayub, yaitu imannya yang tetap teguh. Dengan pengakuan, kalau kita bandingkan dalam ayat 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, sanggup memuliakan Tuhan, sanggup menyatakan suatu kredo, suatu pengakuan
Bahwa ternyata kita, semua yang ada pada kita hanya titipan. Ada yang menitip dan sewaktu-waktu dia ambil kembali ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh napang kok itu. Tak aku lempak ben. Termasuk diri kita sekalipun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal yang berat. Yang mesti kita pikul, pergumulan. Yang kita alami dalam kehidupan kita. Terlebih ketika orang yang kita kasih dan yang mengasihi kita telah tiada di tengah-tengah kita. Seperti yang terjadi di tengah keluarga besar. Orang tua yang kita kasihi. Benar-benar membuat istri, anak-anak, cucu, segenap rumpun keluarga merasakan betapa beratnya kehilangan orang yang kita kasih dan mengasihi kita. Begitu banyak kenangan bersama orang tua kekasih ini buat istri, anak-anak, cucu. Bagi keluarga. Banyak hal yang sudah ditorehkan bagi keluarga yang patut diteladani. Supaya ia tetap hidup dalam hati keluarga. Kenanglah dan lanjutkanlah apa yang sudah ditorehkan, apa yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Menjadi berkat bagi kehidupan keluarga selamanya. Bahwa sekalipun orang tua yang kita kasih dan mengasihi kita telah tiada. Tetapi kenangan bersamanya tidak akan tergantikan dan tidak akan terlupakan. Dalam sepanjang kehidupan ini. Begitu berat berpisah dengan orang yang kita kasih dan yang mengasihi kita. Bagaikan gelombang dahsyat menerpa kehidupan keluarga. Tetapi ingatlah, istri terkasih, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus tidak tertidur dalam hal ini. Ia ada, ia hadir bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus tetap bersedia menjadi sahabat yang setia. Tuhan akan menghapus air mata keluarga kita sekalian. Ia tetap menopang. Ia tetap menguatkan. Ia tetap hadir. Ia merasakan apa yang keluarga rasakan. Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa menembus perasaan keluarga, istri, anak-anak, cucu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu. Sebagaimana janjinya. Bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Yesus sudah berjanji. Dan kita percaya. Kita aminkan bahwa Allah itu kalau berjanji tidak akan pernah diingkari. Kalau manusia berjanji bisa saja diingkari. Tetapi jika Tuhan berjanji, itu akan dilakukannya, digenapinya dalam kehidupan ini. Asal kita tetap percaya, berserah, menyerahkan diri kita, hidup kita, duka cita kita, bahkan badai apapun, terlebih di tengah pergumulan pandemi sekarang ini, yang sampai kapan kita terus bertanya, piranrah nalatipoli mali, tesaki maposangsa. Tidak perlu kita terpaku kepada badai yang ada. Arahkanlah pandangan keluarga kita sekalian kepada yang sanggup mengatasi badai apapun. Yaitu kepada Dia, Yesus Kristus. Dialah penyelamat. Dialah penolong. Dialah pembela. Dialah penghibur yang sejati. Kepadanya lah kita menyerahkan hidup.
dan kehidupan kita dengan segala persoalannya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Dalam perenungan firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa keadaan silih berganti. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Terlebih bagi istri terkasih, anak-anak, cucu. Dalam mengalami masa-masa kesedihan, masa-masa kehilangan, masa-masa mengalami betapa beratnya beban duka, Ia tetap hadir, menguatkan, menopang, menghibur kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang telah kita dengarkan pada saat ini. Senantiasa menguatkan kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, terlebih dalam pergumulan kehidupan kita. Keluarga dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, walaupun pada saat ini kita sedang dalam keadaan duka cita, namun kita sungguh menyadari bahwa kasih Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan, senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua. Karena itu, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita dengarkan firman Tuhan sebagai penuntun bagi kita sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Dipersilakan
pujian penghiburan dari SMGT kelompok pelayanan 2 oleh anak kekasih kita Aca, dan setelah itu dilanjutkan paduan suara dari keluarga.
Sudah boleh saya ketik. Sudah ketik nih. Belum diinjal. Dan mikirnya ini. Lambangku
Kasih terima kasih kepada anak kekasih kita yang telah memberikan penguatan, penghiburan, juga keluarga dimampukan berdiri dalam suatu keyakinan, suatu pengharapan bahwa seperti yang kita imani, kita yakini telah berlaku bagi almarhum yang kita kasihi, juga suatu saat kita semua dibawa pergi ke tempat kemuliaannya, yaitu rumah Bapa di surga. Baik, mari kita kembali satu dalam Tuhan. Bapa kami di surga, dari tengah duka yang kami rasakan, kami alami saat ini, kami tetap meyakini dan tetap percaya bahwa Engkau ada di sini. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami. Engkau merasakan duka cita kehilangan yang dialami oleh keluarga. Secara khusus bagi istri terkasih, anak-anak, cucu, segenap rumpun keluarga. Kami tetap merasakan bahwa Engkau ada di sini. Lewat kehadiran keluarga dari berbagai tempat, kehadiran jemaat Tuhan, kehadiran kami sekalian. Bahkan terlebih, Engkau hadir menopang, menguatkan, dan menghibur kami melalui puji-pujian penyembahan kami pada penghiburan saat ini. Kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman penghiburan-Mu. Bahwa Engkau ya Tuhan, sekalipun keluarga besar telah kehilangan orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami, telah memanggil almarhum Bapak kekasih DL Mangiri atau Kakek Ai yang kami kasihi. Namun ya Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun ini merupakan suatu badai kehidupan yang dahsyat di tengah keluarga. Tetapi kami pun dalam pengakuan iman percaya dengan sungguh bahwa Bapa kekasih almarhum Bapak Del Mangiri telah berada dalam firdaus-Mu yang penuh keabadian, yang penuh kemuliaan. Dalam suatu keyakinan dan pengharapan bahwa suatu saat nanti Engkau akan datang menjemput semua orang yang percaya kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami yang masih hidup, kiranya dikaruniai iman yang kokoh dan kuat, sekalipun keadaan di sekeliling kami berubah-ubah, silih berganti. Tetapi satu hal yang pasti, janji-Mu, yaitu penyertaan-Mu, pertolongan, penghiburan-Mu, kami tetap alami sepanjang kehidupan ini. Bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong kami, sanggup menolong keluarga melalui masa kesedihan. Engkau yang akan sanggup mengubah tangis menjadi pengharapan. Di dalam Tuhan ada kepastian dan jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Sehingga apapun yang kami alami,
kiranya iman itu tidak akan beranjak dari hidup kami. Demikian bersama-sama, sekalipun dalam duka cita, kasih sayang Tuhan, tuntunan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dirasakan di alam keluarga. Bersama-sama, di tengah duka cita kami bersyukur bahwa kekasih kami Papa Ai dari Jayapura sudah boleh tiba dengan selamat. Kekasih kami Mama Grace dari Holland, Belanda juga boleh tiba dengan selamat dalam menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Bukankah itu suatu tanda penyertaan Tuhan dahsyat sekalipun di tengah badai kehidupan? Bapa di sorga, demikian kami berdoa bagi istri terkasih, ibu janda, anak-anak, cucu, segenap rumpun keluarga. Tuhan tetap menopang mereka menghadapi, mengalami masa-masa kesedihan ini. Biarlah mereka tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Oleh karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Juga pada kesempatan ini, Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi keluarga dalam mengemas, dalam mewujudkan kasih sayang terhadap jenazah almarhum. Dalam acara menutup peti jenazah, Tuhan berikan kemampuan hikmat kepada keluarga secara khusus istri, anak-anak, cucu dalam menyatakan semuanya itu. Kiranya dapat berjalan dengan baik dalam kuasa, dalam tuntunan, dalam penyertaan-Mu. Bapa dalam sorga, kepadamu saat ini, sekalipun dalam duka cita, Tuhan membukakan kami kesempatan untuk dapat menyatakan rasa syukur kami. Bahwa hidup yang kami alami dalam segala keadaannya adalah hidup yang senantiasa dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kami dapat menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya berkenan di hati Tuhan menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya itu pun kami pakai secara bertanggung jawab mengelola dan menata kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan dan dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam sorga, ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah penghiburan pada sore menjelang malam ini. Bahkan jikalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain di tempat ini, kiranya kasih dan setia Tuhan akan tetap kami nikmati, kami tetap rasakan. Terlebih keluarga yang berduka cita di rumah duka di tempat ini. Bapa dalam sorga, di tengah pergumulan dengan adanya pandemi ini, kami tetap berdoa, Engkau tetap memelihara kami, menjaga kami. Berikan kami hikmat untuk tetap mengikuti prokes yang ada. Untuk menyatakan tanda kasih sayang satu terhadap yang lain. Di mana Tuhan selalu memelihara, melindungi kami. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, bahkan pemulihan bumi. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Layakkan kami datang kepadamu, berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
untuk kembali menjalani kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada banyak perkara yang kita alami, bahkan kadang membuat kita tidak mengerti. Namun satu hal yang pasti bagi kita sekalian, bahwa Allah mengerti bahkan peduli akan setiap persoalan yang kita alami. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri, sebab Dia Allah yang sangat mengerti. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Jemaat, mari berdoa. Sidang penghiburan secara khusus keluarga yang dalam duka cita. Badai kehidupan selalu datang dalam kehidupan ini. Namun satu hal yang pasti, Yesus bersama-sama dengan kita, secara khusus bersama keluarga. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber perlindungan dan berkat, dan terimalah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. El Shaddai, Allah Maha.
bersama keluarga almarhum DL Mangiri atau kakek Ai. Kiranya melalui kehadiran kita semua pada saat ini, keluarga semakin dikuatkan dalam menghadapi duka cita saat ini. Dan dari segenap majelis dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya orang tua atau kakek terkasih. Kiranya Roh Kudus senantiasa menghiburkan segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Kehadiran kita semua, ketenangan kita membawa kedamaian dan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Tabita Manggawa yang telah menaburkan firman Tuhan kepada kita, khususnya bagi keluarga dalam menghadapi duka cita yang dialami. Sekiranya firman Tuhan menjadi peneguhan iman di tengah-tengah duka yang dialami. Terima kasih kepada Saudari Fitriani sebagai liturgis. Terima kasih kepada Saudari Gabriela sebagai pianis Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 2 dan Saudari Kak Habib sebagai multimedia pada sore hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Efraim Asang Matasak. Disilakan. Kudu semangat inde atu di lapangan keluarga tumarinlah umparampo itu jora tanda kuren semangat sia itu tanda balik ki lako kita masolasang tumarin rampo umpamisa bena dini penumbai uang tu teman patah si pabatta si pakatana lan kapatonganan tabe lakon majelis gereja jemaat Rantepao, tabe lakon pemerintah Makarenta, tabe lakon Indo Ambek sia siulup yang ku pelalalalu di matangku kuma ada kerinduan untuk menyebut dengan kasih de Yona Pasananta parikuam tak ada di Rodasang di Koden Marina salah Pak Susi Motor. Kita begitu yakin bahwa perjumpaan sore hari ini dalam ibadah penghiburan yang kedua sangat bagus ke di Kuabang Mokuma tanpa mengurangi
semua hal yang ada melekat pada diri kita. Dalam persekutuan ini kita nyatakan sebagai keluarga Allah. Susi moto kuma tidak pirang Allah mo rampona inde batang rabu punya barang membela, dan kita boleh mengalami kasih Tuhan melalui kebaktian penghiburan yang kedua. Tumangkan napa majelis gereja Jemaat Torang Tepau, lako Ibu Pendeta, sia Penatua Diaken, dan untuk semua kawan-kawan yang telah mengambil bahagian memfasilitasi pelayanan penghiburan pada sore hari ini, kita dapat menikmati, dan itu sungguh membesarkan hati kami keluarga. Susi duka temeng marupa-rupa akan melalui persiapan untuk ibadah yang kedua sore hari ini. Hina Allah udah temeng sang siluran tu saya karinganan kalena mengambil bahagian untuk mengatur semua hal yang dibutuhkan demi lancarnya ibadah ini. Itu kita sudah nikmati bersama-sama, dan tentu melalui iman kita percaya bahwa semuanya itu adalah tanda kasih Allah yang sungguh nyata bagi segenap keluarga dalam menghadapi duka yang berat ini. Susi mototu di pokana duka lan doa sapaat ina kudu sumang alangan puang belan nada dua inde anak tomate yoru padang natau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah bukaran di dalam puang rampo salama mo lenteinan Papa Ai dari Jayapura, nah Mama Grace dari Belanda. Itu dalam duka bersama kita hadapi, juga terus terpancar sukacita yang dapat dinyatakan kepada Allah lewat penyembahan pada sore hari ini. Kuma berana buang tentu marin umukarani lalan umpasak kena marin rampong warampak lante inan yate. Firman Allah yang sudah kita renungkan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Tabita Manggawa menjadi bahagian yang sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi kami keluarga, bahwa sebesar apapun badai yang kita hadapi dan kita alami, banyak badai yang tidak kita sangka dia datang dengan sendirinya. Dengan iman kita sungguh-sungguh diyakinkan bahwa saat Yesus selalu ada, ia begitu peduli untuk setiap anak-anaknya. Ia mau itu menjadi kenyataan bagi ibu janda bersama anak tomates yang mentur pun keluarga. Kami sungguh percaya bahwa sejak orang tua kekasih dipanggil dengan kasih oleh Allah dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat, dan juga melalui persekutuan dalam masyarakat, kami sungguh-sungguh diyakinkan bersama bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ia moto kumua dengan isi hati dari keluarga kikua udah semangat lako kita solanasang tu mak joren lam tema karet tetemo sidik kanan rampo sidik kanan si parata si pakatana, bahwa baik melalui cara kehadiran kita, melalui budaya si ayate kau koranta dinimpa misa benah menombalangan puang batua, ini sungguh-sungguh menjadi kenangan yang begitu indah bagi kami keluarga. Kita tongan duka semua apapun dan bagaimanapun cara yang kita boleh nyatakan melalui kehadiran kita bersama sore hari ini, kita seduka tokuma Pak Kaborok Napong Matua. Tuhanlah yang telah memakai Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk datang dengan sehati dalam persekutuan kita menyembah Allah kita. Nah susi mato kuma iate
kasih pulungan Ma'adin di Pogok, kami menyadari bahwa tidak terlepas dari berbagai kekurangan, katang palandiran, bagi patongan kuma tokina nasang siaki itu Ma'ajoren, yaitu mintuna padari yang tidak berkenan itu kami tidak sengaja, tak tontong bang merasi pagari yang membentoyanta lalu katuanta kuma di mana saja kita menghadapi suasana seperti ini yang gak nasang tujuana kama jorenta dalam rupa-rupa hal yang kita bisa nyatakan kemudian nopak na buang maratula tontong pasake kisawa nasang la ulolangan ini katuan nakana siang kikuang la tingayo te allo la tatatu lako kuma na pasi taradakan kei puang matua tujuana pasakena lako kita sawa nasang. Mungkin itu ungkapan hati dan ucapan terima kasih yang kami dapat nyatakan melalui keluarga besar. Selamat lako kita sawa nasang pada moto Kudus Semangat. Oh iya, pada sempat koordinasi lah majelis Cina, yaitu lagi patun nalako dari kesepakatan keluarga kumala di nanapa de jenasan ambek bapak. Kalau misalnya ada lagi waktu kita akan bersekutu, nanti disampaikan keluarga kepada majelis gereja di Jemaat Teto Membayi Suci Mata Kudus Semangat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Efraim Samatasak yang telah mewakili keluarga besar dalam mengungkapkan hati keluarga. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara penguangan natura. Kepada Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 2, silakan mengambil tempat di sini. Cakra Malelang Pade ya. Ya, bersama dengan Teni dan Pak Piong Inde. Yo benak gua ngon pandui nangka Cakra Solaten nih. Ya silakan ditawar harga berapa? Orang tak mau nih 50 satu kali. Ya 50 pisan 100 kami berdua 200 penduan pentalun. Ya utama benua. Ya, India moy. Yo. 50 di 7 minit pemuda tahun ini le. Ya. Silakan ditawar 50.000. 100 dari rumah. 2 kali 3 kali. Ya, utama benua. Yo ya tahun ini nah persembahkan sule ditoleh. Ya, silakan taruh harga 50 satu kali 50 satu kali 2 kali 100 2 kali 3 kali. Yo ya India mau silakan taruh harga 50. Yo 50 di 7 menina. Ya untuk pitole. Yo 100 pisan penduan pentalun. Yo mari duk kia kemarin lang. Ya terakhir 50
50 satu kali. 100 dari dalam rumah. Disoki Om Topik. Ya, 2 kali. 3 kali. Yo. Bagian dari Om Topik itu. Yo, terus semangat keluarga. Sia kita tu mangka undala kataran dan pengonatura. Nah, puang tontong pasak iki. Yo, terus semangat. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta David, teman-teman PTGT, Teni dan Saudara Cakra. Iya, selanjutnya kita akan masuk dalam acara istirahat. Sekalipun dalam duka cita yang dialami oleh keluarga, tetapi mereka tetap mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini sudah tersedia berkat Tuhan, dan sebelum kita menerima berkat Tuhan itu, kita akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta Arsyati Kabangan. Dengan kasih disilakan. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan hidup yang begitu indah, penuh makna, bernilai. Bagi orang tua kami, ayah terkasih, kakek ayah. Engkaulah yang berkuasa memanggilnya pulang. Nama Tuhan dimuliakan. Kami bermohon kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah seluruh keluarga, secara khusus bagi Ibunda terkasih, Nenek Ai, bersama anak-anak dan cucu-cucu. Engkaulah yang kami percaya dan mereka semua percaya mengisi kekosongan yang kini mereka rasakan. Dan kehadiran-Mu akan tetap menyejukkan, menyegarkan, menguatkan mereka semua. Dan meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan tetap hadir, membuka segala kemungkinan yang terbaik. Di tengah-tengah mereka melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Angkatlah kerinduan mereka semua untuk hanya tahu, berserah dan berharap kepadamu saja. Terima kasih di tengah-tengah ibadah ini, firman-Mu diperdengarkan. Dan biarlah kiranya itu sungguh menjadi penghibur yang sejati bagi kami semua. Teristimewa bagi seluruh keluarga, bagi ibunda terkasih, anak-anak dan cucu. Dan saat ini melalui keluarga, Engkau kembali menganugerahkan makanan dan minuman. Sebelum kami menikmatinya, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga daripadanya kami beroleh kekuatan baru. Kami berdoa bagi begitu banyak orang yang kini sedang berada dalam penderitaan hidup karena kekurangan makanan dan minuman. Tuhan juga tetap memeliharakan mereka, bahkan memakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang berkekurangan. Inilah pengharapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Arsyati Kabangan yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Dan
Dan kita selanjutnya akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Seluruh rangkaian acara ibadah penghiburan pada sore hari ini menjelang malam telah selesai, dan sekiranya ada kata-kata yang tidak sesuai dengan hati kita masing-masing, mohon dimaafkan. Dan kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap semangat dan bersukacita menjalani hidup ini. Selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.